Salsabila dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya Hilda Safira dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya Ahmed dari Prodi Psikologi. Saya Rinisa dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya Adina Mediana Cahaya Putri dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pembahasan periode perkembangan ilmu di era pencerahan atau Aufklärung. Terima kasih. Periode perkembangan ilmu pada masa pencerahan atau Aufklärung. Zaman Fajar Budi atau pencerahan pada kurun 1700 sampai 1750, Eropa mengalami masa yang disebut Fajar Budi atau pencerahan atau Aufklärung dalam bahasa Jerman. Masa ini menunjukkan perkembangan baru terutama di Eropa pasca gerakan Renaissance, reformasi dan rasionalisme yang dihasilkan sepanjang periode barok. Manusia dianggap jauh lebih dewasa. Pada abad pencerahan muncul ide-ide rasional, progresif, liberal, dan ilmiah. Periode ini merupakan zaman penuh harapan, mulia, dan inspiratif. Pada masa Aufklärung, manusia bebas dan merdeka, tidak memerlukan lagi kekuasaan yang ada di luar dirinya, karena setiap manusia mempunyai akal yang berfungsi untuk berpikir. Masa ini menganggap bahwa manusia mempunyai tugas untuk meneliti secara kritis terhadap segala bidang, baik itu dalam bidang negara, masyarakat, ekonomi, hukum, agama, dan pendidikan. Sikap Aufklärung terhadap ilmu pengetahuan dan filsafat dapat digambarkan demikian. Yang pertama, hampir setiap tahun terjadi penemuan ilmiah baru yang mendasarkan pada fisika klasiknya Isaac Newton 1687 dengan judul buku Filosofi Naturalis Principia Mathematica atau ilmu pengetahuan alam berdasarkan prinsip-prinsip matematisnya. Dengan demikian pengaruh Descartes telah dibuang jauh-jauh. Yang kedua, juga adanya usaha untuk mengumpulkan segala pengetahuan secara sistematis, yaitu ensiklopedi. Ensiklopedi yang terbit pertama kali yaitu Encyclopedia Britannica. 3. Metode yang dipakai dalam filsafat adalah metode induksi, yaitu berpangkal pada gejala-gejala dan mencoba mengembalikan kepada beberapa azas dan hukum yang bersifat umum. Ini sesuai dengan cara Newton dalam menyelidiki alam. 4. Analisa adalah alat yang tepat dipakai bagi segala pemikiran, termasuk di dalamnya untuk mengkritik penguasa. Aufklärung bergerak pada pemikiran reflektif menuju pemikiran filosofis. Manusia diberikan ruang untuk berpendapat terhadap segala sesuatu yang dianggap kurang tepat. Adapun tokoh-tokoh Aufklärung antara lain di Inggris ada David Hume dari tahun 1711 sampai 1776 dan George Berkeley dari tahun 1685 sampai 1753. Dan ada juga di Perancis adalah Voltaire dari tahun 1694 sampai 1778. Ada juga Jean-Jacques Rousseau dari tahun 1712 sampai 1778. Ada juga di Jerman adalah Immanuel Kant dari tahun 1724 sampai 1804. Karya filsafat yang terpenting dari Hume adalah A Treatise of Human Nature yang pertama kali diterbitkan pada 1739 saat ia baru berumur 28 tahun. Dalam A Treatise itu, Hume menegaskan objek-objek apa yang cocok dan yang tidak cocok untuk dipahami budi kita. Juga dikemukakan ilmu pengetahuan mengenai manusia yang mengenalkan metode penalaran secara eksperimental ke dalam pokok-pokok moral. Dalam pandangan Rousseau, semua orang pada dasarnya adalah baik. Hanya karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, seorang menjadi jelek. Karena terbaik Rousseau adalah The Social Contract 1762. Karya tentang kontrak sosial ini membuat jengkel kalangan Ortodoks, Katolik, dan Protestan karena dianggap mendukung demokrasi dan mengabaikan hak suci para raja. Namun demikian, The Social Contract adalah menjadi kitab suci bagi sebagian pemimpin dalam revolusi Prancis.
Karya terpenting Kant adalah Quantitative of Pure kritik akal murni. Melalui karya ini, Kant dengan tegas mengkritik doktrin metafisika dogmatif spekulatif. Dari karya inspiratif ini, Kant menyiapkan penulisan teori etikanya yang bercorak nasional. Dalam pemikiran metafisikanya, Kant membuat konsepsi tentang fungsi konstitutif akal budi, constitutive push of mind. Melalui konsep ini pula, Kant menegaskan keabsahan kebenaran pengetahuan dan prosedur untuk memperolehnya, keabsahan pengetahuan dan kemustahilan metafisika. Keduanya sama-sama memperoleh penekanan. Sapere aude, beranikah menggunakan akal budimu. Dalam Critique of Pure Reason, Kant menegaskan bahwa penyelidikan dengan akal budi dapat memberikan pengetahuan tentang dunia. Tetapi akal budi tidak pernah sanggup memberi kepastian berkenaan dengan pernyataan terdalam mengenai Tuhan, manusia, alam, dunia, dan akhirat. Akal budi hanya memberikan pengandaian dan postulat-postulat. Tampaknya akan menyadari betul bahwa kekuatan akal budi sangat terbatas. Selanjutnya, Kant berpendapat bahwa logika tidak dapat membawa keyakinan tentang adanya Tuhan. Karena itu, Kant menoleh pada perasaan. Perasaan ini yang diyakini Kant dapat membuktikan dengan jelas bahwa Tuhan mesti ada. Kalau akal memberi kebebasan manusia untuk percaya atau tidak percaya pada Tuhan, hati sanubari memberi perintah kepada akal budi untuk mempercayai Tuhan itu ada. Kant juga membedakan pengetahuan yang bersifat a priori, model berpikir kaum rasionalis, dan a posteriori, model berpikir kaum empiris. Pengetahuan a priori bersumber pada penalaran, terlepas dari pengalaman dan menghasilkan kebenaran analitik. Sementara pengetahuan a posteriori bersumber dari pengalaman dan menghasilkan kebenaran sintetik. Bagi Kant, pengetahuan datang dari sintesis antara pengalaman dan konsep. Tanpa indera kita tidak akan menyadari objek apapun. Akan tetapi, tanpa pemahaman kita juga tidak akan membentuk pengertian tentangnya. Proses memperoleh pengetahuan adalah satu kesatuan yang melibatkan persepsi, imajinasi, dan pemahaman. Jadi selalu ada interaksi antara sensibilitas dan pemahaman sehingga kita memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, Kant selalu berusaha untuk melakukan sintesis terhadap rasionalisme dan empirisme. Pemikiran inilah yang merupakan capaian terpenting Kant di era modern. Ciri-ciri Afklarung. Abad Afklarung mempunyai berbagai ciri-ciri khusus yang membedakan era ini dengan era lainnya. Berikut adalah ciri-ciri khusus dari Afklarung. Gereja kehilangan kekuasaannya dalam mengatur kehidupan masyarakat di negara-negara Eropa. Munculnya pemahaman sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Berkembangnya pemahaman humanisme dan individualisme. Karena paham sekularisme berkembang, agama tidak lagi mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Ilmu filsafat semakin berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dengan munculnya banyak ilmuwan. Dampak Afklarung. Latar belakang Afklarung karena adanya pandangan dari sebagian pemikir bahwa masyarakat belum memaksimalkan kemampuan akalnya untuk kesejahteraan manusia. Ketika era Afklarung berkembang,
Terjadi berbagai hal penting di dunia yang mempengaruhi aspek kehidupan seperti berikut. 1. Mendorong perkembangan ideologi baru. Pemikir, filosof untuk mengembangkan paham dan ideologi baru berdasarkan kemampuan akalnya. Ideologi ini dikembangkan berdasarkan pengamatan pemikir dan filosof terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Paham nasionalisme dan ideologi liberalisme berkembang pesat dan diyakini banyak orang pada masa ini. Pengaruh Afklarung terhadap Indonesia adalah berkembangnya paham nasionalisme dan semangat untuk merdeka dari penjajah. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa Afklarung memicu lahirnya banyak ilmuwan serta pemikir yang berbakat. Para ilmuwan tersebut mampu menghasilkan berbagai hasil karya berkualitas yang menciptakan revolusi luar biasa dalam kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi turut menjadi danfa Afklarung bagi Indonesia karena mendorong kalangan cendekiawan untuk berpikir kritis. Pengaruh Afklarung bagi dunia terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh dalam bidang pemikiran dan teknologi. Dalam bidang pemikiran, zaman Afklarung telah menyebabkan berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Afklarung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai bermunculan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil merevolusi bidang iptek di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Lights will guide